Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya beserta rekan saya akan mempresentasikan industrial chemistry tentang monosodium glutamat. Kelompok monosodium glutamat terdiri dari saya sendiri, Intan Wijayanti, beserta rekan saya, Anissa Nur Oktarina dan Selma Ariza Putri. Untuk mempersingkat waktu, saya akan melanjutkan presentasi pada kali ini. Apa sih yang dimaksud dengan MSG? MSG atau monosodium glutamat merupakan bahan tambahan pangan yang berfungsi untuk meningkatkan rasa lezat yang terdiri dari unsur sodium dan asam glutamat. Ada 3 cara untuk membentuk MSG. Yang pertama ada hidrolisis dengan bahan baku utama yaitu kacang-kacangan, padi-padian, dan jagung. Ada sintetis kimia, senyawa akrilonitril dibantu dengan asam sianida dan fermentasi yang dibantu oleh molases. Bahan baku MSG, pada umumnya pembentukan MSG yang biasa dilakukan di Indonesia adalah fermentasi molases dengan bahan-bahan utamanya dan urea sebagai bahan pelarutnya dan NaOH sebagai bahan pendampingnya. Selanjutnya ada komposisi MSG. Yang pertama ada natrium 78% dan asam glutamat 12% dan sisanya adalah air. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Selma Ariza Putri. Profil industri MSG, monosodium glutamat, merupakan salah satu jenis bahan tambahan pangan atau BTP yang sudah sering digunakan oleh masyarakat ataupun industri pangan. MSG dapat memberikan rasa gurih atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan istilah umami pada makanan atau masakan. Pemakaian dunia dapat menumbuhkan perbandingan yang fenomenal. Produksi MSG akan semakin meningkat untuk mencukupi konsumsi MSG setiap tahunnya berdasarkan data perkembangan produksi MSG tahun 2008 sampai dengan tahun 2013. Indonesia mengalami peningkatan produksi MSG dengan rata-rata 9,1% per tahun. Produksi limbah MSG pun diperkirakan akan terus bertambah dengan semakin meningkatnya permintaan dari industri penyedap masakan. Salah satu dampak dari produksi MSG adalah menghasilkan limbah cair yang dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Adapun karakteristik limbah MSG, yaitu ada 3. Yang pertama karakteristik fisik, yang kedua karakteristik kimiawi, dan yang terakhir karakteristik bakteriologi. Yang pertama karakteristik fisik, sebagian besar terdiri dari air dan bahan padat. Yang kedua, karakteristik kimiawi mengandung campuran zat-zat kimiawi anorganik dan bersifat cenderung asam apabila sudah membusuk. Dan yang terakhir, karakteristik bakteriologi, mengandung bakteri, patogen, serta organisme terdapat juga di air limbah tergantung sumbernya. Kemudian untuk uji karakteristik, limbah MSG menunjukkan parameter BOD, COD, TSS, dan memiliki nilai yang sangat tinggi dan pH asam. Limbah awal MSG tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2014. Dibutuhkan pengolahan sehingga dapat mengurangi beban pencemar dalam limbah MSG. Tingginya nilai COD dan BOD menunjukkan kandungan utama dalam limbah industri MSG adalah berupa senyawa organik. Berbagai senyawa organik dalam limbah industri dapat diubah menjadi senyawa yang mudah diuraikan dengan teknologi AOPS atau Advanced Oxidation Process. Next. Kemudian berikut merupakan baku mutu limbah cair berdasarkan lampiran keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri nomor 10 pada tanggal 23 Oktober 1995 mengenai baku mutu limbah cair untuk industri monosodium glutamat atau MSG. Next. Berikut merupakan upaya limbah waste minimization and utilization. Yang pertama ada pemanfaatan limbah cair monosodium glutamat untuk tanaman pangan. MSG masih mengandung bahan organik dan beberapa unsur ikut yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk. MSG masih mengandung bahan organik dan beberapa unsur ikut yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk cair yang mengandung unsur hara natrium dan beberapa unsur hara makro ataupun mikro yang dibutuhkan oleh tanaman.
Kandungan unsur hara utama pupuk cair MSG adalah 2,5-4% natrium dan 31,15% bahan organik lainnya. Kemudian yang kedua ada proses peningkatan pengelolaan air limbah, di mana air limbah dari proses produksi masuk ke gathering tank dan equalization tank untuk diatur konsentrasi pH dan jumlah cairan lainnya. Selanjutnya, proses pretreatment dengan mendapatkan udara atau proses aerasi, yang kemudian masuk ke biological denitrification proses. Hasil dari proses tersebut masuk ke proses penjernihan atau pengendapan pertama, yang hasilnya adalah air jernih tetapi masih sedikit berwarna yang biasa disebut sebagai yellowish. Masuk ke proses penjernihan atau pengendapan kedua, sehingga air menjadi benar-benar jernih. Air jernih ini kemudian diproses lagi di kolam aerasi atau aeration pool, sebelum akhirnya dipompa ke titik pelepasan hasil air setelah semua proses selesai, langsung dialirkan ke sungai dengan parameter baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Kemenlu. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh Intan, silahkan. Terima kasih untuk Ano. Berikut merupakan sumber referensi yang telah kami gunakan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.